Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selva Radina. Saya dari kelas 1 P3 NIM 992024. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang ada di bab 2 matkul pendidikan agama, dosen pengampu Bapak Andrian Tresno. Pertanyaan yang pertama adalah agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Lalu apa yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh? Nah, dalam perspektif Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia ditandai dengan kesiapannya untuk berbakti kepada Tuhan karena dalam dirinya telah ditiupkan salah satu tajalli Tuhan, yaitu roh. Nah, ketika manusia masih menjaga dan memelihara fitrahnya itu, manusia hidup dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, manusia lebih bisa mendengar dan mengikuti tuntunan hati nurani karena nuansa spiritualitasnya begitu maksimal. Namun, karena godaan materi yang dalam kisah Adam disimbolkan dengan syajarah al-khuldi atau pohon keabadian, maka manusia sedikit demi sedikit mulai kehilangan nuansa spiritual dan kehilangan superioritas roh sebagai penggerak kehidupan manusia dalam koridor visi ilahi. Dalam perspektif tasawuf, kejatuhan manusia membuat ia semakin jauh dari Tuhan. Diibaratkan dalam kisah Adam sebagai ketergelinciran. Dalam perspektif tasawuf, kejatuhan manusia membuat ia semakin jauh dari Tuhan. Ketika manusia makin jauh dari Tuhan, maka ia semakin jauh dari kebenaran dan kebaikan Tuhan. Nah, manusia itu adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi di dalam dirinya. Di satu sisi, manusia adalah makhluk spiritual yang cenderung kepada kebajikan dan kebenaran. Namun, di sisi lain, keberadaan unsur materi dan ragawi dalam dirinya memaksanya untuk tunduk pada tuntutan kesenangan jasmania. Seringkali terjadi konflik internal dalam diri manusia antara dorongan spiritual dan material. Sehingga dalam khazanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu an-nafs al-marah bisu atau jiwa yang selalu tergerak melakukan keburukan. Yang kedua ada an-nafs al-lawwamah, jiwa yang selalu mencela diri, dan an-nafs al-mutmainnah atau jiwa yang tenang. Nah, agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan. Nah, visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua adalah Syed Hussein Nasar juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Jelaskan. Syed Hussein Nasar menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Dalam pandangan tasawuf, penyelesaian dan perbaikan keadaan itu tidak dapat tercapai secara optimal jika hanya dicari dalam kehidupan lahir, karena kehidupan lahir hanya merupakan gambaran atau akibat dari kehidupan manusia yang digerakkan oleh 3 kekuatan pokok yang ada pada dirinya.
Ketiga kekuatan pokok tersebut ialah akal, syahwat, dan nafsu amarah. Nah, jika ketiganya dapat diseimbangkan, maka hidup manusia akan menjadi normal. Tasawuf mengandung prinsip-prinsip yang positif yang mampu mengembangkan masa depan manusia, seperti melakukan introspeksi atau muhasabah, baik berkaitan dengan masalah vertikal maupun horizontal, kemudian meluruskan hal-hal yang kurang baik. Prinsip positif lain adalah selalu bersikir atau dalam arti yang seluas-luasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber gerak, sumber kenormatifan, sumber motivasi, dan sumber nilai yang dapat dijadikan acuan hidup. Dengan demikian, seseorang bisa selalu berada di atas sunatullah dan siratul mustaqim. Tasawuf dapat berperan dalam mewujudkan sebuah revolusi moral spiritual yang merupakan basis etika bagi suatu formulasi sosial seperti dunia pendidikan. Hal itu mengingat tasawuf merupakan metode pendidikan yang membimbing manusia ke dalam harmoni dan keseimbangan total. Nah, bertasawuf yang benar berarti sebuah pendidikan bagi kecerdasan emosi dan spiritual. Pendidikan yang dikembangkan selama ini masih terlalu menekankan arti penting akademik, kecerdasan otak, serta jarang sekali terarah pada kecerdasan emosi dan spiritual. Adapun kecerdasan emosi dan spiritual mengajarkan integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, kebijaksanaan, keadilan, prinsip kepercayaan, dan penguasaan diri. Nah, tasawuf mempunyai peran atau tanggung jawab yang sangat besar dalam spiritualitas seseorang. Oleh karena itu, Syed Hussein Nasr dalam Islam and the Plague of Modern Man yang dikutip oleh Komarudin Hidayat menyatakan bahwa akibat masyarakat modern yang mendewa-dewakan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan mereka berada dalam wilayah pinggiran eksistensinya sendiri dan bergerak menjauh dari pusat. Adapun pemahaman agama yang berdasarkan wahyu mereka tinggalkan dan hidup dalam keadaan sekuler. Masyarakat yang demikian adalah masyarakat barat yang dikatakan the post-industrial society telah kehilangan visi keilahian. Masyarakat yang demikian ini telah tumpul penglihatan intelektualitasnya dalam melihat realitas hidup dan kehidupan. Pertanyaan yang ketiga, setiap orang sebagaimana diuraikan di atas mempunyai potensi, namun tidak semua orang mampu mengaktualisasikan potensi spiritual tersebut menjadi kesadaran spiritual. Sadar artinya tahu, mengerti, dan paham, lalu bertindak sesuai dengan tuntunan yang dipahaminya. Bahkan, ia menghayati makna di balik sikap yang didasari pemahaman tersebut. Kesadaran spiritual dalam bahasa Islam sering disebut dengan al-wa'yu ar-ruhani atau al-wa'yu al-ilahi. Menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan. Nah, kesadaran spiritual atau al-wa'yu ar-ruhani dan al-wa'yu al-ilahi dalam Islam memiliki hubungan erat dengan kesadaran ketuhanan. Keduanya mencerminkan pemahaman mendalam tentang eksistensi Tuhan dan bagaimana hubungan ini memengaruhi kehidupan sehari-hari. Kesadaran spiritual mengacu pada kemampuan individu untuk merasakan dan memahami dimensi rohani dalam diri mereka. Roh sebagai elemen penghubung dengan Tuhan memungkinkan seseorang menemukan makna hidup yang lebih mendalam. Penyucian hati menjadi kunci untuk menerima rahmat ilahi. Hati yang bersih membantu individu mengatasi dorongan materialistik dan fokus pada nilai-nilai spiritual. Kesadaran ketuhanan juga membimbing seseorang dalam menjalani hidup dengan tujuan menciptakan relasi positif dengan diri sendiri dan orang lain. Kecerdasan spiritual berperan dalam memahami makna kehidupan secara lebih luas, sehingga individu dapat melihat segala sesuatu sebagai manifestasi keindahan Tuhan.
Secara keseluruhan, kesadaran spiritual dan ketuhanan saling melengkapi, membentuk dasar bagi pengembangan moralitas dan spiritualitas individu serta memberikan makna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat sendiri tuh memiliki 4 pertanyaan atau yang kita sebut aja untuk membedakan tuh 4 poin yang membahas ilmu yang membicarakan Tuhan atau biasa disebut ilmu kalam, dan pengkajinya disebut dengan mutakalim karena ilmu kalam selalu diperbincangkan dan diperdebatkan tanpa kata tuntas. Nah, poin pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Dalam perspektif psikologis, kehadiran Tuhan dirasakan melalui mekanisme mental dan emosional yang mendukung kesehatan psikologis individu. Pengalaman spiritual dapat mengurangi stres dan kecemasan di mana Tuhan sering dianggap sebagai sosok yang penuh kasih yang memberikan rasa aman, keterikatan emosional dengan Tuhan berfungsi sebagai moderator stres, dan pengetahuan yang lebih dalam tentangnya dapat meningkatkan kesadaran akan kehadirannya. Selain itu, penelitian neuroscience menunjukkan bahwa ada area tertentu di otak yang terkait dengan pengalaman spiritual, menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan memiliki dasar neurologis dan psikologis yang nyata. Nah, poin kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Nah, dalam perspektif sosiologis, penyembahan Tuhan oleh masyarakat mencerminkan interaksi kompleks antara kepercayaan, praktik sosial, dan struktur budaya. Tuhan dipandang sebagai sumber kebenaran universal yang memberikan makna dan arah dalam kehidupan individu dan komunitas. Praktik keagamaan kolektif seperti ritual dan upacara memperkuat ikatan antar anggota komunitas dan menciptakan rasa kebersamaan. Nah, kepercayaan kepada Tuhan juga berfungsi sebagai dasar etika dan moralitas, mendorong individu untuk bertindak dengan cara yang dianggap baik dan benar, menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial. Dengan demikian, penyembahan Tuhan tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan pengembangan nilai bersama dalam masyarakat. Nah, poin ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Dalam perspektif filosofis, Tuhan dirasionalisasikan melalui berbagai argumen yang mencerminkan pemikiran para filsuf. Nah, argumen ontologis yang dikemukakan oleh Anselmus dan Descartes menyatakan bahwa Tuhan adalah sesuatu yang lebih besar daripadanya, tidak bisa dipikirkan, sehingga keberadaannya dianggap sebagai keharusan logis. Spinoza memperkenalkan konsep monisme di mana Tuhan dianggap sebagai satu-satunya substansi yang mencakup segala sesuatu. Thomas Aquinas mengembangkan 5 jalur untuk membuktikan keberadaan Tuhan, termasuk argumen tentang gerak dan sebab akibat. Nah, Immanuel Kant di sisi lain melihat Tuhan sebagai ide regulatif yang penting untuk kesatuan pengetahuan, meskipun tidak dapat dibuktikan secara empiris. Dengan demikian, rasionalisasi tentang Tuhan dalam filsafat menciptakan gambaran kompleks dan beragam mengenai keberadaan dan sifat ilahi. Dan yang terakhir ada poin keempat, yaitu konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, Tuhan dipahami sebagai sang pencipta yang bersifat transenden atau di luar jangkauan manusia dan imanen atau dapat dialami dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memperkenalkan diri melalui wahyu, baik melalui penciptaan alam maupun kitab suci. Beberapa pemikir seperti Kant melihat Tuhan sebagai ide regulatif yang penting untuk kesatuan pengetahuan seperti sebelumnya, meskipun tidak dapat dibuktikan secara empiris. Sementara itu filsafat proses
oleh Alfred North Whitehead menekankan keterlibatan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan sebagai sumber nilai. Secara keseluruhan, konsep tentang Tuhan dalam teologi mencakup sifat transenden dan imanen, pengenalan melalui wahyu, serta peran moral eksistensialnya dalam kehidupan manusia. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kelima, ya, melanjutkan dari pertanyaan yang sebelumnya yang 1, 2, 3, 4 dan ini yang kelima, apa yang dimaksud dengan tajaliyah Tuhan? Tajaliyah Tuhan atau manifestasi Tuhan merujuk pada cara-cara Tuhan menyikapkan dirinya kepada makhluknya. Ini melibatkan proses-proses pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Dengan demikian, keyakinan manusia terhadap Tuhan adalah persepsi kognitif terhadap penampakan tajaliyah darinya. Tajaliyah ini dapat diartikan sebagai pencerahan atau penyingkapan di mana Tuhan menyingkapkan dirinya melalui cahaya batiniah yang masuk ke dalam hati umat. Proses ini biasanya dijelaskan dalam konteks tasawuf di mana seseorang harus melalui beberapa tahapan melalui seperti tahalli atau menghilangkan hawa nafsu, tahalli atau memasuki kehidupan zuhud, dan akhirnya tajalliyah atau pencerahan. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan keenam, yaitu memaksanya untuk tunduk pada tuntutan kesenangan jasmania. Seringkali terjadi konflik internal dalam diri manusia antara dorongan spiritual dan material, sehingga dalam khazanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu an-nafas al-ma'rabisu, an-nafas al-lawamah, dan an-nafas al-mutmainnah, seperti yang saya jelaskan di pertanyaan pertama. Nah, agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Nah, untuk tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, manusia harus mengatasi dorongan nafsunya yang berpotensi besar melakukan keburukan. Nah, langkah pertama adalah mengenal nafsumu sendiri, terutama nafsu amarah, bisu yang mengajak untuk berbuat dosa. Gunakan akal dan pikiran untuk membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Tidak biarkan nafsu menguasai keputusan Anda, tetapi gunakan akal untuk mempertimbangkan setiap tindakan. Nah, berdoa dan zikir dapat membantu mengkontrol nafsu dan meningkatkan kesadaran spiritual. Nah, komunikasilah dengan Tuhan untuk meminta perlindungan dan petunjuk. Ikutilah petunjuk agama dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Aturan ini dirancang untuk membantu menghindari keburukan dan mencapai kebaikan. Terakhir, mengembangkan karakter baik seperti sabar, toleran, dan peduli dapat membantu mengatasi konflik internal dan memastikan tindakan Anda berorientasi pada kebaikan. Dengan demikian, manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Segitu saja penjelasan saya untuk 6 pertanyaan di atas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.